Dengar apa yang menjadi perkataanmu, menjadi pesanmu pada hari ini. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Kejadian 19. Ayat yang ke-26. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita akan baca bersama-sama karena cuma satu ayat. Kejadian 19 ayat yang ke-26. 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Haleluya. Jadi kisah ini saudara, kita tahu bahwa Lot dan istrinya dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari yang namanya api waktu itu yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Dan keluarga Lot semuanya selamat saudara, kecuali istrinya. Kenapa dia tidak selamat? Karena dia menoleh ke belakang. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya saudara, Tuhan sudah berpesan, engkau melangkah maju, ikuti jalanku. Dan jangan pernah menoleh ke belakang. Karena ketika engkau menoleh ke belakang, maka engkau tidak akan selamat. Haleluya, haleluya. Kenapa istri Lot gak selamat saudara? Karena hatinya terikat kepada hartanya, amin. Kenapa dia gak selamat? Karena dia masih terikat dengan kekayaan yang dia tinggalkan, yang gak bisa dia selamatkan, gak bisa dia bawa hari itu. Haleluya. Ternyata hari ini saudara, terjawab sudah saudara. Apa yang menjadi keluh kesah kita mungkin di dalam 1 Korintus 10 saudara, ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Saya akan bacakan buat setiap kita saudara. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang ke-5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Haleluya. Jadi hari ini mungkin tanda tanya besar dalam hidup kita. Pak, orang sudah diberkati, orang sudah terima mujizat, tapi kok masih gak selamat. Haleluya. Dari kisah istri Lot ini kita tahu, ternyata orang yang mengikuti jalan keselamatan, dia bisa gagal. Haleluya. Untuk terus mendapatkan keselamatan. Di dalam Kejadian 19 tadi dikatakan, ketika istri Lot menoleh ke belakang, ketika hidupnya gak fokus kepada jalan keselamatan yang harusnya dia ikuti hari itu, maka dia kepada hartanya. Oh, ada banyak berkat-berkat dulu yang Tuhan sudah berikan di Sodom dan Gomora. Dia mengenang masa lalunya ketika dia diberkati menjadi orang yang kaya, yang sukses di sana. Haleluya. Kalau ini kita nggak mau tinggalkan saudara, kita menjadi orang yang menoleh ke masa lalu kita, saya percaya kita nggak akan mendapatkan keselamatan. Amin. Haleluya. Ada banyak hari-hari ini saudara, banyak orang yang tadinya mengikuti jalan keselamatan, tetapi kok ujungnya binasa. Amin. Karena apa saudara? Karena dia gak fokus mengikuti jalan keselamatan. Hatinya masih terikat dengan percintaan dengan dunia. Dia gak mau melepaskan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan banyak orang saudara hari-hari ini mundur. Karena sepertinya gak dapat berkat dan mujizat lagi, mundur dari Tuhan. Ngikut Tuhan percuma, aku gak diberkati, usahaku tambah hancur gitu kan. Aku berdoa gak dijawab-jawab Tuhan. Saya mau katakan, ikutilah jalan Tuhan dan terus ikuti. Amin. Haleluya. Kenapa bisa demikian saudara? Kenapa banyak orang sepertinya gagal untuk menemui jalan keselamatan, untuk mengikuti jalan keselamatan? Karena apa saudara? Karena mereka salah mengkonstruksikan iman mereka. Amin.
Mereka salah membangun iman mereka yang selama ini. Amin. Yuk kita baca saudara. Di dalam Matius 6. Ayat yang sangat terkenal saudara. Matius 6 ayat 33 saudara. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan seperti ini saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi konstruksi iman yang benar adalah saudara, bahwa Tuhan itu di depan kita. Amin. Dan kita mengikuti Tuhan. Dan berkat reward tambahannya di belakang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi hari ini kita bukan orang yang mengejar berkat, tetapi kita orang-orang yang dikejar berkat. Haleluya. Aminnya cuma sedikit. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bukan orang yang diperbudak berkat, tetapi berkat yang mengikuti kita. Nah, konstruksi ini yang salah saudara. Banyak orang Kristen ketika masuk Kristen, oh masuk saja Kristen nanti kamu pasti diberkati. Saya percaya saudara. Tapi kalau konstruksi imanmu gak dibenarkan hari ini, ketika engkau berpaling daripada Tuhan dan hanya mengejar berkatnya, maka engkau akan kehilangan Tuhan. Haleluya. Jadi urutannya jelas saudara. Di sini Tuhan dan kebenarannya, di sini kita, dan di belakang. Haleluya. Jangan dibalik. Kalau kita dibalik seperti istri Lot, kita menoleh ke belakang, kita kehilangan keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen salah mengkonsepkan imannya saudara. Dia pikir kalau dia sudah diberkati, aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. No. Amin. 1 Korintus katakan, ayat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang kelima tadi katakan apa? Bangsa Israel terima mana setiap hari. Terima minuman rohani dari Tuhan setiap hari. Toh mereka ditewaskan semua di padang gurun. Karena apa? Karena fokus mereka bukan kepada langit baru, bumi baru. Fokus mereka bukan ke tanah perjanjian. Tapi fokus mereka kepada berkat apa yang hari ini mau saya terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau fokus kita hari ini berubah, jangan salahkan kalau enggak menerima keselamatan. Amin. Jadi hari ini saya berbicara seperti ini, saya enggak menolak berkat dan mujizat saudara. Perhatikan baik-baik, saya tidak menentang berkat dan mujizat. Tapi hari ini saya sedang membetulkan konstruksi iman kita. Bahwa kita bukan orang yang mengejar berkat, tapi kita mengejar perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan berkat itu mengikuti. Amin. Selama 5 tahun ini saudara, saya tidak lagi bekerja di bawah satu perusahaan saudara. Terakhir tahun 2017 saya menjabat sebagai general manager di kantor lawyer internasional saudara. Dan saudara tahu gajinya juga fantastis di situ saudara. Tapi waktu saya tersita banyak saudara. Pulang jam 9, jam 10 malam setiap hari. Dan saya hanya bisa pelayanan hanya Sabtu Minggu. Dan saya rindu saudara. Setiap weekday, bukan hanya weekend, saya melayani Tuhan saudara. Dan akhirnya pada tahun 2017 saya meletakkan jabatan itu. Saya mulai dengan pekerjaan sebagai konsultan freelance saudara. Dan saudara tahu dari 2017 sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Yang tadinya mungkin dapat gaji enak gitu. Setiap hari kita gak pusing lagi saudara. Karena transferan pasti masuk saudara. Haleluya. Paling tinggal nunggu notifikasinya saja. Ini kok bendahara belum kirim-kirim gitu loh. Padahal uangnya sudah masuk gitu. Tapi selama 5 tahun belakangan ini saya gak pernah saudara merasakan namanya nikmatnya gaji, gak pernah saudara. Haleluya. Karena saya berhenti bekerja saat itu. Tapi Tuhan memelihara saya luar biasa. Amin. Haleluya. Bahkan di saat pandemi, di saat corona saudara, banyak orang sudah mulai gulung tikar. Haleluya. Kita anak Tuhan malah gelar tikar. Haleluya. Amin. Haleluya. Di saat corona saudara, banyak perusahaan-perusahaan mulai tutup. Tetapi hari itu pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Bayangkan saudara, kalau hari itu saya mau cari pekerjaan di mana saudara, gak ada orang yang mau ngurus PT, gak ada orang ngurus perizinan hari itu. Semuanya tutup, amin. Haleluya. Bahkan ada sampai tagihan-tagihan saya itu menumpuk gak dibayar oleh banyak klien saudara hari itu. Harus mau cari kemana, haleluya. Hari itu kalau saya hanya mencari berkat, saya bisa binasa. Tapi saya mencari Tuhan, saya tetap melayani Tuhan apapun keadaannya. Amin. Haleluya. Saudara tahu pada saat corona terjadi,
Pemeliharaan Tuhan dahsyat. Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu, saya pernah saksikan juga di tempat ini saudara. 3 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2015 saudara. Saya diminta, ada seorang klien yang sudah lama saudara, bersama dengan saya. Dia minta diuruskan salah satu izin yang namanya izin kesehatan saudara. Dan saya nggak bisa saudara. Tapi dia paksa, kami sudah percaya Pak Paulus, udah semua perizinan perusahaan kami sudah sama Pak Paulus, udah kerjakan Pak Paulus. Saya kerjakan saudara. Sampai saya diongkosin ke Kementerian Kesehatan, ikut diklatnya, ikut begini sampai izinnya selesai saudara. Padahal saat itu saya mau nyerah saudara, ini ribet banget perizinan gitu, banyak banget gitu kan urusannya. Tapi hari itu saya bisa selesaikan saudara, amin. Dan ketika saya bisa selesaikan saudara, mulai saya direferensikan perusahaan lain yang kenalan dari Bapak ini, mulai saudara, dan akhirnya banyak. Saya mengurus perizinan kesehatan ini sudah banyak saudara, sehingga saya menjadi satu-satunya konsultan yang mungkin bisa mengurus ke Kementerian Kesehatan, dan tidak banyak itu orang saudara. Dan saudara tahu ketika corona saudara, banyak orang tutup, perusahaan tutup, tetapi yang naik adalah perusahaan Alkes, amin. Orang berbondong-bondong mendirikan perusahaan Alkes, orang berbondong-bondong untuk mencari siapa yang bisa urus perizinan Alkes. Dan salah satunya saya orangnya saudara, amin, haleluya. Di saat semua orang mungkin sepi job, tapi saya hari itu kebanjiran job, haleluya. Artinya apa? Kalau saya mencari berkat Tuhan, saya akan kehilangan Tuhan. Tetapi ketika saya mencari Tuhan, berkat mengikuti dari belakang. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Jadi hari ini kita harus fokus, kita harus kepada Tuhan. Artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kata ditambahkan ini berarti di belakang saudara. Di sini siapa yang sering naik kereta saudara? Naik kereta, haleluya. Kalau setiap mau lebaran atau tahun baru biasanya gerbong itu ditambah, amin. Karena banyak peminatnya orang yang mau bepergian dengan kereta. Dan pasti KHI itu akan menyediakan gerbong tambahan, amin. Dan gerbong tambahan itu tidak diberikan di depan lokomotif saudara. Haleluya. Gerbong tambahan itu diberikan di belakang. Semua tambahan itu di belakang. Amin. Haleluya. Pak, berarti kita nggak bisa melihat berkat. Lo nggak perlu melihat berkat. Haleluya. Kan firman Tuhan bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Lo ngapain kita lihat? Dengan iman kita ngambil dari belakang. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Gak peduli hari ini sepertinya hidup kita suram, kok gak ada berkat. Tapi tiba-tiba ketika kita meraih ke belakang, wih ada ya Tuhan hari ini untuk aku makan. Haleluya. Akan ada banyak perkara ajaib terjadi kalau engkau tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yuk kita fokuskan hidup kita untuk mencari kerajaannya. Karena kata carilah ini belum tentu kita bisa mendapat. Amin. Kata carilah berarti ada potensi kita bisa gagal, amin. Ada potensi kita gagal untuk kita mendapatkan kebenaran ini. Karena ada banyak orang mendapatkan kebenaran yang palsu, amin. Kita tetap cari supaya kita mendapatkan kebenaran yang benar. Hari ini bersyukur kita dikoreksi kepada Tuhan. Saya dulu juga begitu saudara. Saya salah, tetapi ketika firman Tuhan menegur hidup saya, terima kasih Tuhan. Sekarang aku punya bangunan iman, konstruksi iman yang benar, di mana aku mau menatap Engkau, aku mau mengikuti Engkau. Dan aku percaya Engkau akan memelihara hidupku berkat mengikutiku dari belakang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini sebuah lagu saudara yang saya sangat suka juga. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terus Kau kemurahan ku sembah. Sekali lagi saudara, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
Selalu apa saudara? Mengikutiku, amin. Jadi bukan kita yang mengejar, tetapi berkat yang mengikuti kita, amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita fokus. Kadang orang Kristen tuh salah saudara, khawatirnya salah. Khawatirnya tertukar saudara, amin. Dia lebih khawatir hari ini gak dapat berkat mujizat daripada dia harusnya khawatir hari ini dia bisa menemukan kebenaran atau tidak, amin. Hari ini kita harus balik, kita harus lebih khawatir kalau hari ini saya gak mendapatkan kebenaran Tuhan. Haleluya, daripada kita mendapatkan berkat, amin. Karena berkat pasti ada. Haleluya, kalau saudara baca di Matius 6 ayat sebelumnya, kalau bunga bakung saja Tuhan hiasi, burung-burung di udara Tuhan pelihara, masakan kita yang dikasihnya tidak. Haleluya, Tuhan pasti akan memberkati kita. Haleluya. Jadi hari ini bagaimana kita bisa fokus untuk tetap berjalan menuju jalan keselamatan saudara. Saya mau sampaikan 3 hal hari ini. Bagaimana kita bisa tetap fokus untuk mengikuti jalan keselamatan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita saudara. Yang pertama saudara, masih di Matius 6 saudara. Kita baca ayat yang ke-32. Matius 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Perhatikan baik-baik saudara. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa tetap fokus untuk berjalan di dalam jalan keselamatan. Tidak seperti istrinya Lot saudara. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Tuhan kita mengerti kebutuhan kita. Ya mengerti katakan amin. Itu dulu saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup memenuhkan kebutuhan kita. Lagu tadi berkata apa saudara? Dia Tuhan yang sanggup, amin. Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu dulu saudara. Nah orang kalau gak percaya ini dia pasti, entar Tuhan aku gak mau ikut engkau, aku mau cari buat isi perutku dulu Tuhan. Entar Tuhan aku mengikut engkau nanti, aku perlu ini dana buat anak sekolahku, aku perlu buat kehidupanku, aku perlu buat jabatanku, aku perlu buat keinginanku. Halo, amin. Jadi hari ini kita gak bisa fokus untuk mengikuti jalan kebenaran kalau kita nggak punya kepercayaan bahwa Tuhan kita sudah menanggung dan Dia tahu apa yang terbaik yang harus Dia berikan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Terkadang kita merasa paling benar sih saudara. Terkadang kita pernah merasa paling benar, kita yang paling tahu untuk apa yang kita butuhkan. Enggak. Tapi Tuhan sang pencipta kita, Dia yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Dia jauh lebih tahu. Terkadang kita sok tahu Tuhan aku maunya ini supaya aku begini. Enggak saudara. Semua harus kita serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan kalau boleh aku ingin ini, ingin itu. Tetapi semuanya boleh jadi karena kehendak-Mu saja, bukan kehendak-Ku. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita ubah. Artinya apa? Kita enggak tergantung lagi kepada berkat-berkat yang hanya tambahan itu. Amin. Kita bisa melepaskan itu semua sehingga kita fokus untuk berjalan kepada jalan keselamatan. Sehingga kita gak ketinggalan seperti istrinya Lot. Amin. Kita harus berani memisahkan diri. Haleluya. Dari yang namanya kekayaan dunia dan segala bentuk godaannya. Kita harus berani lepaskan. Bukan berarti kita gak boleh kaya saudara. Harus kaya. Tetapi kita gak terikat oleh kekayaan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekitar tahun 2001-2002 saudara. Ketika saya mulai pelayanan di Jakarta. Saya melayani di salah satu gereja di Harapan Baru saudara. Waktu itu saya masih kerja di kantor notaris di daerah Cibitung saudara. Dan saya dulu gak punya motor saudara. Tapi ada jemaat Tuhan yang memberikan motor itu. Dengan imbalan saya melatih anaknya main keyboard saudara. Jadi setiap Sabtu siang saya melatih anaknya main keyboard, dengan imbalan saya dikasih motor saudara. Jadi sampai beberapa bulan lamanya gitu dihitung pas gitu kan. Dan motor itu saudara, motor pertama saya di Jakarta saudara. Itu Yamaha Alfa yang tahun lama saudara, tahun 97 atau 95 itu. Yang kalau saudara tahu bunyinya itu sama seperti bajai. Tretet gitu saudara, karena masih 2 tak saudara.
Dan itu diberikan oleh jemaat. Bunyinya sama persis seperti bajai, saudara. Kalau saya lewat kampung ke bude saya gitu, tet, ibu-ibu keluar, mau diberhentiin saudara, dipikir itu bajai gitu kan. Karena suaranya mirip, tet. Tapi saya bersyukur saudara, saya punya motor itu buat kesana kemari saya bisa pelayanan. Dan suatu ketika saudara, dari kantor, dari Cibitung sampai ke Harapan Baru, waktu itu hampir telat saudara, saya naik motor karena harus ada doa malam saudara. Saya agak ngebut saudara, ketika ngebut tiba-tiba bannya itu agak kempes. Dan ketika kempes saya berhenti di tukang angin. Dan tukang angin ini terlalu keras saudara, terlalu kekencengan gitu kan. Anginnya terlalu banyak saudara, sampai ban saya itu bejendol gitu loh, bejendol. Jadi perasaan tuh gak enak saudara, setiap 5 meter tuh jeduk, rasanya gak enak saudara. Udah ini mau telat, ada orang nyebrang sembarangan, rasanya mau pelayanan, ini ujian berat saudara. Ini ujian berat, saya udah kalut saudara, ini gimana ini, udah motor gak enak, jeduk. Tapi akhirnya saya sampai saudara di gereja. Ketika saya sampai di gereja saudara, saya dijamah Tuhan, saya dipulihkan Tuhan sebelum saya melayani. Dan hadirat Tuhan melawat saya luar biasa. Dan ketika pulang, apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Apa yang terjadi kepada motor saya saudara? Tambah parah saudara. Yang tadinya itu tiap 5 meter itu jeduk-jeduk. Sekarang tiap meter jeduk. Tapi saudara tahu yang Tuhan ubahkan bukan motor saya, tetapi hati saya yang tadinya penuh dengan kedongkolan, penuh dengan hati yang gak damai sejahtera. Tuhan ubahkan, artinya apa? Tuhan mengubahkan saya, artinya jangan damai sejahteramu tergantung kepada apa yang hari itu kamu pakai. Haleluya, amin, haleluya. Kita belajar bersyukur dengan apa yang hari itu kita punya, amin. Haleluya. Dan saya punya rasa damai sejahtera yang luar biasa hari itu. Saya gak peduli lagi motor itu jedak-jeduk saudara. Justru perjalanan saya dari Harapan Baru sampai Cibitung saudara, jedak-jeduk itu jadi irama drum. Amin. Sepanjang jalan saya menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Karena Tuhan ubahkan hati kita. Artinya apa? Hari ini kita gak terikat dengan apa yang kita pakai. Amin. Kenyamanan hidup kita, damai sejahtera kita gak terikat dengan apa yang hari ini ada di samping kita, dengan apa yang kita punya. Enggak saudara. Haleluya. Dan saudara tahu karena waktu itu gaji saya juga masih kecil saudara. Besoknya saudara, hari Seninnya, karena saya punya uang cuma 10.000 saudara hari itu. Saya bukannya beli ban gak cukup saudara. Gak cukup, ban itu sekitar 65.000 itu ban luar saudara. Karena punya uang 10.000, ada tukang velg saudara. Gak tahu Tuhan gerakan itu saya ke tukang velg, kan aneh saudara. Itu jelas-jelas yang harus diganti itu ban luarnya. Kok saya setel velg gitu kan, gak nyambung. Tapi kalau kita ikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, dahsyat saudara, amin. Saya di situ, velg saya di setel saudara. Begitu mau dipasang saudara, saya sampai ketawa saudara. Begitu mau dipasang, orang bengkelnya bilang begini, Mas, ini gak salah mas, Mas naik ini. Iya, saya udah beberapa hari naik ini. Mas gak kayak naik kuda. Tukang bengkelnya itu bilang begitu saudara. Enggak, saya nyaman aja. Mas, ini sudah enggak layak dipakai. Enggak, tapi dari hari kemarin saya pakai ini. Ini sudah begini mas, ini enggak bisa. Dia langsung ambil ban bekas saudara, tapi masih layak saudara. Masih layak pakai, diganti. Saya bilang, Bang, saya enggak punya duit. Saya hanya punya uang 10.000. Saya enggak ada buat beli ban. Udah, ini saya kasih gratis buat mas. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kalau kita mau melepaskan keterikatan kita dengan apa yang kita punya hari ini, yang namanya berkat itu ngikutin, amin. Yang penting Tuhan ubahkan hatimu dulu, amin. Dan saudara tahu ban itu sampai saya ganti motor yang udah agak kerenan saudara. Motor itu ketika saya jual, gak pernah ganti ban, haleluya. Dahsyatnya Tuhan luar biasa, amin, haleluya. Haleluya. Artinya hari ini yuk kita jangan terikat dengan apa yang hari ini ada. Kenyamanan kah, harta benda. Karena semuanya itu akan kita tinggalkan. Tetapi Tuhan, kita harus mengikuti Dia. Supaya kita tetap punya jalan keselamatan. Amin. Ini yang pertama saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Karena apa?
Tuhan mau supaya hidup kita, hati kita tidak tergantung kepada apa yang kita pakai, kita punya, kita miliki. Amin. Yang kedua saudara, kita baca ayat 33 lagi saudara. Matius 6. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa fokus untuk mengikuti jalan keselamatan. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ketiga adalah ubah prioritas kita. Amin. Ubah prioritas kita. Yang tadinya mungkin kita hanya mencari berkat. Amin. Tapi kita mau cari Tuhan. Amin. Kita mau cari Tuhan untuk mengenal kehendaknya. Di awal tadi saya katakan, kita bisa gagal loh untuk mengenal isi hati Tuhan. Kita bisa gagal loh. Makanya kita harus lebih khawatir untuk kita mencari kebenaran Tuhan daripada khawatir tidak mendapatkan berkat. Karena saya yakin dan percaya di poin pertama tadi, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua saudara, hari ini kita harus ubah prioritas kita. Supaya kita mencari kebenaran, mencari kerajaannya. Supaya kita tetap berada di jalan keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya lupa saudara, ada kuis saudara. Isi waktu itu. Ada kuis yang intinya seperti ini kuis itu. Jadi kalau dia mau melanjutkan kepada step berikutnya, dia lari kepada kuis selanjutnya, dia harus jawab pertanyaan itu. Ada kan kuis seperti itu ya. Jadi dia dikasih pertanyaan begini, oke lolos, kamu langsung maju ke sana untuk melanjutkan kuis selanjutnya gitu. Artinya apa saudara? Hari ini Tuhan juga begitu saudara. Kita harus menyelesaikan apa yang di depan kita, amin. Jangan sampai gagal. Kita belajar mengerti dan kita belajar mengerti mengenal kebenaran, dan ketika ini benar, kita bisa jalan menuju kepada keselamatan. Haleluya. Ada banyak hari ini orang-orang Kristen yang mengikuti jalan keselamatan, tapi ujungnya kepada binasa. Ada banyak orang-orang Kristen hari ini rajin ke gereja, tetapi dia tidak tahu bahwa sementara dia menuju kepada kebinasaan. Saya rindu setiap kita hari ini, siang ini, yang berada di tempat ini, kita menjadi orang yang memprioritaskan untuk mencari kebenaran Tuhan. Supaya kita tetap di jalan kebenaran, kita di jalan keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap kita, amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ayat 34 saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap fokus untuk mengikuti jalan keselamatan. Yang ketiga saudara, ayat 34 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Bagaimana kita bisa tetap fokus mengikuti jalan keselamatan. Kita harus percaya bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Amin. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa hari esok Tuhan yang pegang. Amin. Kalau kita percaya hari esok masa depan kita Tuhan yang pegang, maka kita akan bisa mengikuti Tuhan. Tapi orang kalau masih ragu dengan masa depannya, tunggu sebentar Pak Pendeta. Ini demi masa depanku Pak Pendeta. Aku mau ini dulu ya Pak Pendeta ya. Saudara pasti meninggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara tahu ada jaminan di masa depan buat hidupmu, ada hari esok, engkau pasti akan mengikuti jalan keselamatan tanpa gangguan apapun. Haleluya. Mari dengan caranya Tuhan, kita serahkan masa depan kita. Amin. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Tuhan memegang kendali akan hari esok. Dengan caranya dia memegang kendali hari esok. Haleluya. Kalau hari ini kita memikirkan hari esok dengan cara kita, mumet saudara. Amin. Haleluya. Wah, sebentar lagi anak sekolah, aduh SPP naik gitu kan. Mumet saudara. Tapi kalau kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, saya percaya ada hari depan yang penuh dengan harapan di hadapanmu Tuhan. Dan kita akan terus berjalan kepada keselamatan. Haleluya. Haleluya. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah ilustrasi saudara. Ada seorang anak muda saudara. Dia seorang jomblo saudara. Di sini ada yang jomblo. Jomblo, sebutannya Jonas saudara. Jomblo ngenes.
Tapi dapat rezeki, dapat berkat Tuhan luar biasa. Hari itu dia dapat tiket saudara kapal untuk naik kapal pesiar saudara. Haleluya. Seperti kapal Titanic saudara. Dia dapat tiket kapal. Dia menggerutu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau kan tahu aku ini Jonas gitu kan. Jomblo ngenes. Kok aku dapat tiket kapal pesiar 2 lagi. Ini saya harus sama siapa gitu kan. Akhirnya karena sayang, akhirnya dia naik juga kapal pesiar itu saudara. Dan ketika dia naik kapal pesiar itu, dia merasa sangat kecewa karena apa? Menyesal sekali karena apa? Yang datang di situ ya kapal semua gitu, pasangan semua di situ kan. Dia hanya melihat orang bermain Titanic-Titanican begini dan dia hanya gigi jari gitu kan. Dan suatu ketika kapal ini karam saudara. Persis ceritanya seperti Titanic gitu. Tapi semua orang mati kecuali dia. Dia terdampar di sebuah pulau yang terpencil saudara. Dan dia masih hidup, satu-satunya orang yang selamat. Dan dia menggerutu lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ikut kapal pesiar ini supaya aku punya masa depan. Supaya ketika di kapal pesiar mungkin aku ketemu bos-bos yang besar. Tapi kenyataannya aku terdampar di sini. Dia bukannya bersyukur dia satu-satunya orang yang selamat saudara. Tapi dia malah menggerutu di hadapan Tuhan. Dia pikir masa depannya sudah habis. Saya menjadi Tarsan di tempat ini gitu kan. Karena dia nyalakan HP, dia gak bisa Instastory, dia gak bisa story FB. Dia gak bisa live FB. Karena apa? Gak ada sinyal saudara. Akhirnya dia putus asa selama 14 hari. Dia teriak-teriak, gak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Tapi seizin Tuhan saudara. Dia bisa membangun sebuah gubuk di situ sehingga dia tidak mendapatkan panas dan terik matahari dan dinginnya malam hari. Dan seizin Tuhan juga di pantai itu ketika dia berjalan 100-200 meter dia ketemu hutan dan di situ ada banyak pohon-pohon, ada banyak buah-buahan yang dia bisa makan, saudara. Begitu luar biasa Tuhan memelihara kehidupannya. Tapi pada hari yang ke-14, saudara, ketika hari sore dia membawa buah-buahannya itu, dia melihat gubuknya itu terbakar, saudara. Dan ketika dia mulai melihat gubuknya terbakar, dia mulai buang itu semua makanannya. Dan ketika dia buang, dia kecewa lagi sama Tuhan. Dia menggerutu, Tuhan, kenapa engkau tega menghancurkan gubuk yang selama ini tempat untuk aku berteduh? Haleluya. Kenapa engkau izinkan? Dan dia menggerutu sampai akhirnya dia lemas, saudara. Sampai keesokan paginya dia dibangunkan oleh 2 orang, saudara. Bangun nak, bangun. Kaget. Bapak malaikat ya, saya sudah mati ya. Bukan, saya manusia. Loh, Bapak ini siapa? Kami ini tim SAR, kami tim penyelamat. Pak, selama 14 hari saya teriak di tempat ini, gak ada satupun pertolongan. Tetapi 2 bapak ini berkata, anakku, engkau tahu, kami memang tahu ada kapal pesiar yang tenggelam di daerah ini. Dan selama 14 hari ini kami mencari orang yang selamat. Dan saya yakin pasti ada orang yang selamat. Dan ketika saya sampai di pulau ini, saya melihat ada bumbungan api yang naik ke atas. Makanya saya pergi ke pantai ini dan menemukan engkau. Haleluya. Cara Tuhan ajaib kan? Cara Tuhan ajaib. Kalau Tuhan gak izinkan gubuknya terbakar, selamanya benar dia menjadi Tarsan di situ. Amin. Gak ada pertolongan di situ. Amin. Jadi hari ini untuk masa depan kita serahkan kepada Tuhan. Karena dia yang cakap untuk memegang kendali masa depan kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan apa yang terbakar dalam hidupmu, apa yang kau sudah bangun hari ini Tuhan izinkan bumi hanguskan. Ingatlah, karena di situ ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur. Kami belajar untuk kami tetap memandang Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Supaya kami tetap di jalan keselamatan. Kami tidak seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Tetapi kami akan menjadi orang-orang yang terus berjalan bersama dengan Engkau. Menuju kepada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Di dalam nama Yesus hari ini kami mau belajar Tuhan. Untuk kami tetap mengikuti jalan keselamatan-Mu. Hari ini kami mau ambil sikap untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan mengerti setiap kebutuhanku. Hari ini aku mengambil komitmen untuk aku tetap percaya dan aku mengubah prioritasku untuk aku mengejar kerajaan dan kebenaran-Mu. Hari ini aku tetapkan hati kami untuk percaya bahwa hari esok masa depan ada dalam tangan Tuhan.
Dan Engkau pegang kendali atas hidupku di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Tuhan. Ku lepas percintaanku dengan dunia untuk mengenal kehendak-Mu, untuk mencari kehendak-Mu. Jesus. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan setelah mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan setelah mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Ku lepas semua aku untuk mengenal. Amin. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih sungguh lagi katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
Biar singer saja lantunkan pujian ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, aku mau mengikuti jalan keselamatan-Mu. Dan olehnya aku mau melepaskan hakku Tuhan. Melepaskan segala apa yang mengikat hari ini. Entah itu harta kekayaan ataupun berkat yang berasal daripada-Mu. Hari ini kami mau arahkan hati kami hanya untuk mengikuti Engkau. Supaya aku tidak kehilangan jalan keselamatan. Oh Jesus, He's our Oh Jesus, jadi Amen. hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan dengan lembut, mengikut Yesus.